Reformasi itu adalah desentralisasi, di mana daerah diberi kebebasan sebebas-bebasnya dalam mengelola daerahnya masing-masing seperti itu. Dan ini ada yang mengatakan sebuah kesalahan dari reformasi itu sendiri. Ini bagaimana bisa, Pak? Sesungguhnya memang desentralisasi itu adalah mendekatkan keinginan masyarakat setempat kepada pemerintah daerah. Sesungguhnya itu. Kalau di zaman pemerintahan Soeharto, seluruhnya itu sistem sentralisasi, seluruhnya terpusat ke Jakarta, begitu kan? Nah, karena kita itu kesal terhadap pemerintahan otoriter di zaman Pak Harto, maka kita carikan jalan dengan desentralisasi ini, yaitu mendekatkan kebutuhan pemerintah setempat kepada pemerintah setempat. Sebetulnya itu ya. Nah, namun pada perjalanannya kemudian tidak seperti itu karena desentralisasi kita ini kebablasan. Nah, contoh adalah seorang bupati misalnya ya, itu dipanggil oleh gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas provinsi, itu banyak yang tidak mau. Kenapa? Karena kami bupati ini dipilih oleh rakyat setempat, begitu ya. Nah, dengan uang yang banyak, cukup banyak, kenapa saya harus nurut kepada gubernur yang berbeda partai lagi misalnya ya. Bupatinya itu PDI, gubernurnya Demokrat misalnya, itu jelas tidak mau dia. Banyak hal sampai ke atas ya, sampai kepada presiden memerintahkan gubernur, itu juga seperti itu. Nah, desentralisasi itu sebetulnya telah mencederai Sumpah Pemuda. Jadi begini, para pendiri bangsa itu sangat sadar bahwa kita itu mempunyai etnik dan suku bangsa yang sangat banyak. Menurut penelitian, suku bangsa dan etnik di Indonesia itu ada 740 suku bangsa. Itu potensinya pecah itu sangat luar biasa. Maka pada tanggal 28 Oktober lahirlah Sumpah Pemuda. Kita melepaskan Sunda kita, kemudian Madura kita, Jawa kita untuk menjadi satu. Ya, pada waktu kita itu reformasi, ini semuanya sentralisasi itu dipencarkan kembali kepada etnik-etnik ini. Sehingga sekarang misalnya yang paling gampang jalan. Jalan itu yang panjangnya dari Jakarta sampai ke Jember misalnya 1000 kilo itu banyak yang rusak. Kenapa? Karena ini jalan negara, ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten kota, sehingga pemerintah itu tidak concern terhadap itu karena pembagian atau pengkapling-kaplingan ini. Nah, justru kita ini sebetulnya kalau dipencarkan itu potensi pecahnya itu sangat luar biasa. Sebenarnya. Nah, kalau menurut saya memang desentralisasi yang semacam ini perlu untuk dikaji ulang, perlu ditinjau ulang. Itu tadi tidak ada keuntungan yang signifikan selama 15 tahun ini, gitu ya. Tapi bukankah pemerintah pusat juga masih memiliki andil dalam menentukan iya tidaknya dalam suatu kebijakan di daerah walaupun sudah desentralisasi seperti itu? Gini, sejak desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat itu hanya 7. Selebihnya itu didesentralisasikan. Apakah yang 7? Yang pertama pertahanan, keamanan, politik luar negeri, hukum, kebijakan fiskal dan moneter, dan norma. Selebihnya itu dipencarkan. Contoh misalnya masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu didesentralisasi. Artinya Jember mengelola sendiri, Lumajang mengelola sendiri, Situbondo mengelola sendiri, dan sebagainya. Pada waktu ujian itu desentralisasi itu. Jadi ukuran ujian lulus atau tidak itu desentralisasi, yaitu dengan ujian nasional. Sementara potensinya itu tidak sama sebetulnya antar guru, antar kurikulum, antar kemampuan pengajar itu tidak sama di setiap kabupaten kota. Tetapi ukurannya adalah sentralisasi. Maka kesenjangan ini menjadikan protes di mana-mana sebetulnya. Jadi ini pemerintah ini betul-betul setting negara kita itu amburadul sekarang ini. Justru sebenarnya desentralisasi menghilangkan potensi daerah itu sendiri, tidak langsung. Betul. Desentralisasi yang saat ini dikatakan sebagai suatu produk gagal dari reformasi harus dikembalikan ke sistem terpusat atau mungkin setengah.
desentralisasi juga pusat setengah, daerah juga setengah seperti itu, atau mungkin bagaimana? Ya itu tadi, tidak bisa kemudian seluruhnya kita balikin lagi ke pusat atau setengah-setengah. Memang kita harus teliti betul sebetulnya apa kebutuhan masyarakat setempat yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah setempat. Itu yang harus didesentralisasi. Tetapi urusan-urusan yang memang tidak bisa tercover oleh daerah itu harus dipusatkan kembali. Contoh adalah kesehatan, ya, pendidikan itu betul-betul harus dipusatkan. Tapi ternyata sampai saat ini juga pemerintah masih belum ada, terutama dari legislatif, untuk merubah kebijakan-kebijakan desentralisasi tersebut. Kalau Pak Doni sendiri melihatnya kenapa ini? Ya tadi, pemerintahnya dengan legislatifnya itu adalah insan-insan yang memang cari pekerjaan. Ya, bukan orang yang mampu mengelola negara secara benar. Contoh, ya. Pada waktu pemerintah membuka rekrutmen komisioner KPK gitu ya, semua daftar dengan seleksi seperti Indonesian Idol, masuklah itu orang-orang itu. Kemudian KPU juga begitu. Nah, menjadi bupati juga hanya berdasarkan uang-uang dari bandar mungkin ya, dari pengusaha di baliknya. Nah, kemudian dia jadi bupati. Tetapi apakah dia mengerti tentang perda, tentang budget, tentang aspirasi rakyat? Itu belum tentu. Tetapi secara pemilihan dia memang menang. Nah, sehingga kita banyak sekarang kepala daerah, kepala desa, camat itu adalah orang-orang yang tidak the right man on the right place. Tidak di tempat yang tepat. Betul. Ya, permasalahannya adalah sepertinya banyak yang suka dengan sistem ini. Dalam arti tertentu seperti itu. Lalu bagaimana merubahnya, Pak? Seperti itu. Ya, kalau saya tadi misalnya diawali ya, karena legislatif ini melahirkan banyak aparat negara, ya. Jadi begitu anggota legislatif itu dipilih, maka dia akan memilih seorang presiden. Kemudian dia akan memilih duta besar, dia akan memilih panglima TNI. Nah, itu ya. Jadi kuncinya adalah di anggota DPR sebetulnya. DPR daerah, DPR provinsi, dan DPR pusat. Itu harus orang-orang yang capable. Pertanyaan Mas Tony, bagaimana memutuskan ini? Memutuskan adalah kalau saya KPU itu harus memberikan prasyarat yang berat. Misalnya untuk DPR RI minimal harus S3, IP-nya 3,5, misalnya begitu ya. Provinsi S2, kemudian DPRD adalah S1. Jadi orang-orang yang tidak cari pekerjaan, tetapi dia yang mengerti betul tentang ketatanegaraan ini. Masyarakat cenderung memilih orang yang populer, pelawak, penyanyi, orang ganteng. Nah, kira-kira pada waktu dia duduk mengerti atau tidak, itulah akhirnya produknya menjadi produk yang sangat amburadul. Nah, itu kan cerminan masyarakat. Apa yang dipilih adalah cerminan masyarakat. Masyarakat memang euforia, dapat kaos, dapat orderan spanduk, dapat ini dan seterusnya itu kan. Nah, tetapi 5 tahun dia itu akan menderita. Ya, baik. Dan berarti menurut hemat Pak Doni tadi bahwa masyarakat, pemberdayaan masyarakat tentang masalah politik juga perlu digalakkan juga ini. Itu permasalahannya siapa yang melakukan? Nah, kunci utama itu seharusnya keluar dari insan-insan perguruan tinggi untuk memberikan pencerahan apa sebetulnya kelemahan dan kelebihan dari sebuah sistem. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya sistemnya proporsional atau sistem distrik, itu apa kelemahan dan kelebihannya harus dijelaskan sehingga masyarakat mengerti, tidak hanya menerima sarung atau menerima kudung, tidak begitu. Kayaknya fungsi pendidikan politik yang dilakukan seharusnya oleh partai terutama dan juga perguruan tinggi masih belum dilakukan. Sampai saat ini pun belum ada perguruan tinggi, dalam arti minim lah, untuk melakukan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Itu kenapa dan kira-kira harus dimulai siapa dulu nih, Pak? Jadi begini, di zaman Orde Baru, karena di 3 partai ya, Golkar, P3 dan PDI, rekrutmen kader partai itu benar. Siapa yang mengabdi 20 tahun dia menjabat ini, siapa yang mengabdi 25 tahun dia menjabat ini,
siapa yang mengabdi 30 tahun dia menjabat ini, itu jelas sebetulnya. Kalau sekarang saya itu ganteng, saya punya uang, bisa menjadi caleg nomor 1 itu, ya toh, nggak pernah duduk di situ membesarkan partai karena artis kemudian menjadi caleg nomor 1. Nah, itu yang menjadikan mengambrukkan sebetulnya sistem partai ini. Ya, bagaimana seorang artis akan berbicara tentang ketatanegaraan, wong dia itu cuman suaranya bagus, wajahnya ganteng, kan itu sebetulnya. Tetapi karena kita masih demen kepada sinetron, maka itulah yang sebetulnya dipilih. Nah, berarti ini sebenarnya multi masalah seperti itu ya, multi dimensi masalahnya. Baik. Ya, lalu evaluasi dari Pak Doni, sudut pandang Pak Doni untuk membereskan masalah ini harus dari mana, seperti apa, dan bagaimana Pak untuk desentralisasi khususnya? Ya, tadi itu kalau saya mulai dari multi partai sampai desentralisasi, tentu ya karena kunci yang pertama itu adalah di caleg, ya, maka persyaratan caleg tadi harus ketat, ya. Dengan ketat itu orang pandai tadi yang S3 dan IP-nya 3,5, tentu uangnya tidak banyak itu pasti. Nah, ya, kalau itu semua, maka caleg-calegnya adalah orang pandai dan tidak punya uang, tidak ada yang bersarung itu. Yang ada adalah beradu program, beradu pandai, bagaimana dia menunjukkan bahwa pada waktu kami duduk, kami mampu menjadikan negara ini baik, itu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Tetapi dalam masa dekat ini itu tidak mungkin karena sudah jalan ya, sekarang sudah sampai DCS, sebentar lagi DCT. Maka yang paling penting adalah media ini seperti TV 1 Jember mempunyai kewajiban untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Ini loh caleg-caleg yang baik menurut penelitian. Silakan masyarakat untuk memilihnya dan tagih kepada mereka janji-janjinya atau tekadnya, harusnya itu. Baik ya. Media juga berperan besar di sini ya, karena pilar demokrasi. Baik. Ya, betul. Ya, dan Pak Doni, mungkin sekian untuk punya kita. Terima kasih. Itulah tadi untuk dialog Gali Potensi kita kali ini di Jember Besenandung, dan bertemu lagi di lain kesempatan. Maju mundurnya negara kita tergantung kita. Apakah kita mau berpartisipasi dengan baik atau tidak. Saya Tony Kurniawan, sampai jumpa.